إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadaifan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikutan yang baik, teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha, bagi orang-orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal karena Allah Subhanahu wa taala, begitu pula berharap hari akhirat, lalu kemudian wa dzakarallaha katsiran, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Napancaji fong Allah Subhanahu wa taala lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riseseta idi to matepe, yaitu qudwah, adalah ikutan yang baik. Dia gaga kecerita yang betul-betul ada jaminan sangadinna maka cueki lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh melebihna fong Allah Subhanahu wa taala. Perintah fong Allah Subhanahu wa taala maka da ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Pada kecueki tu menang ma unzila ilaikum min rabbikum, apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian. Na yana panawai fong Allah Subhanahu wa taala duan rupa yana rito Al-Quran maka to penertu hadis na peletukangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyahuran ye riseseta maka da narekomelo ki makkatan di masri agamata dega aga ketening sangadinna lau riduae akatening yana rito Al-Quran makkoto peneritu hadis na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nekia yang sering tidak dijelaskan maka dai roh hadis de nasinin atau mapawe orang yang mengatakan bahwa maka de Nabi lalu kemudian perkataan itu benar-benar diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mega tau kapapau kapaletu anu deneng kana puade Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makkade Nabi. Banyak yang seperti itu. Banyak orang-orang yang kemudian mengatakan bahwa Rasulullah bersabda padahal deneng kana puade Nabi. Banyak orang-orang yang mengatakan bahwa Rasulullah begini padahal deneng kana pigoi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memang sudah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna makanya Nabi inna kadhiban alayya, bahwa sesungguhnya dusta mengatasnamakan diriku. Laisa kakadzibin ala ahadin, itu tidak seperti berdusta mengatasnamakan orang lain selainku. Man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang sengaja berdusta mengatasnamakan diriku, mengatakan saya mengucapkan ini padahal tidak pernah saya ucapkan, saya melakukan ini padahal tidak pernah saya lakukan, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain mengatakan, man haddatsa anni bihaditsin, siapa yang menyampaikan mengatasnamakan dariku
menyampaikan satu pembicaraan ataukah satu hadis, yara annahu kadhib, nisangi maka da ia rona peletukannya anu beleh, anu denang kana puada Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu denang kana pigoi Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal kemudian dia mengatakan na pigoi Nabi ta, na puada Nabi ta, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa ahadul kadzdzabin, maka itulah dia termasuk orang yang betul-betul pendusta. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain mengatakan, la takdzibu alayya, jangan kalian berdusta lalu kemudian kalian mengatasnamakan diriku, ya puada ya pigau. Fa innahu man kadzaba alayya, barang siapa yang melakukan itu berdusta atas namaku, falyalijin nar, maka persilahkan dia masuk neraka. Ini adalah ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang kemudian menyampaikan apa yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi, begitu pula apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ikuti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sengi hadis. Agar dia sengi hadis kada pandita tak ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, berupa ucapan warekada, au fi'lin, ataukah perbuatan, au taqririn, ataukah ketetapan. Denengkan pigo Nabi ta, ternyata Nabi ta puadawi, lalu kemudian dilakukan oleh sahabat dan diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu termasuk hal yang harus kita ikuti atau sesuatu yang disyariatkan. Au sifatin khalqiyatin au khuluqiyah, atau sifat penciptaan yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang postur tubuhnya, rambutnya dan sebagainya, atau akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dia seng hadis. Inilah yang disebut atau yang dinamakan dengan hadis. Maka mengikuti perkataan, mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian mempelajari tentang sifat penciptaan yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mega, dan itu semua belum bisa kita amalkan secara maksimal. Baca-baca ya na peletukenge Nabi ta sallallahu alaihi wasallam mega. Yero de to pedule baca mana. Perlindungan-perlindungan yang datangnya dari Allah yang informasinya sahih disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mega. Yang dibaca di waktu pagi, yang dibaca di waktu petang, yang dibaca sebelum tidur, yang dibaca setelah tidur, yang dibaca di waktu-waktu secara mutlak yang bisa kita amalkan sangat banyak dan itu dijamin sahih. Tapi kita belum bisa mengamalkan semua. Akan tetapi syaitan itu memang senantiasa ingin menjauhkan umat ini dari Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gangkana narekongkan ang kelinga baca-baca, padahal ia baca-baca tania baca-bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masarona lebih dia kultuskan, utamakan daripada orang-orang tertentu, daripada baca-baca yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situ banyaklah keluar hadis-hadis yang palsu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya tentang amalan, ya, sebagian orang mengamalkan ini bahwa engkap itu huruf rilalanna surah Al-Fatihah, engkap itu huruf ya gagar rilalanna surah Al-Fatihah ini memiliki banyak keutamaan. Keutamanya ini, keutamanya itu. Kan tetapi amalan ini dia nang kena rampai hadis. Apalagi Al-Quran. Untuk apa ini? Bayangkan Al-Quran surah Al-Fatihah yang Allah turunkan ini memiliki banyak keutamaan. Dia asal surah Ar-Ruqyah, dia asal surah Asy-Syifa, dan beberapa sahabat
telah melakukan dan melihat bagaimana khasiat dari surah Al-Fatihah ini dan ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sunnah takririyah, ketetapan. Tapi agana sapa yerode gagari lalenna surah Al-Fatihah. Ada 7 huruf katanya yang tidak ada di dalam surah Al-Fatihah. Padahal surah Al-Fatihah keutamaannya sangat besar. Magi nangkap itu huruf unasappa yade lalenna surah Al-Fatihah. Dan itu tidak bersumber dari Al-Quran. Itu napoli rehat desena nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga umat ini begitu mudah terpedaya dengan penyampaian asal lemah bahasa Arab ni cede nasan ni akorang. Asal lemah bahasa Arab ni nasan ni hadis. Padahal tidak semua hadis yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar adanya. Dan ia engka gurunna secara khusus. Ada yang disebut dengan ilmu hadis, ada ilmu takhrij, mengeluarkan perkataan-perkataan dari kitab-kitab. Lalu kemudian ada ilmu ilal tentang penyakit-penyakit hadis. Ini ada orang-orang yang secara ahli mendalami ilmu ini. Tidak segampang orang yang kemudian menyampaikan hadis lalu kemudian menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kemudian umat ini dihiasi dan dipenuhi dengan amalan-amalan yang tidak benar, yang tidak bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kemudian hadis dhaif, hadis melemah. Nasabah ye masyhur tu yang kelinga dan banyak juga yang secara apakah sadar atau tidak sadar nak peletukangi hadis yang lemah. Apakah ada hadis yang lemah? Kita katakan kalau benar penyandarannya kepada Nabi, semua perkataan Nabi itu kuat. Tapi ada orang-orang yang kemudian menyandarkan perkataan Nabi, kemudian diteliti oleh ulama hadis, oh ini tidak kuat hafalannya. Ia tak lupa dibandingkan hafalannya dengan orang yang kuat hafalannya, orang ini berbahaya di dalam meriwayatkan hadis dan sebagainya, hal-hal yang kemudian menyebabkan riwayatnya itu tidak diterima atau tidak diakui oleh para ulama. Dalam masalah ini hadis yang dhaif ulama berselisih pendapat. Setidaknya ada yang mengatakan bahwa boleh mengamalkan hadis dhaif dan ada yang mengatakan dan sebagian mengatakan tidak boleh mengamalkan hadis yang lemah. Tapi ingat, yang membolehkan ulama yang membolehkan mengamalkan hadis yang lemah itu dengan beberapa syarat. Di antaranya bahwa hadis tersebut hanya berkaitan dengan keutamaan fadailul a'mal, tidak berkaitan dengan hukum, tidak berkaitan dengan akidah dan keyakinan. Jadi kapan hadis lemah itu berkaitan dengan hukum syariat halal haram, maka hadis lemah itu tidak diterima. Kapan berkaitan dengan masalah akidah, hadis yang lemah itu tidak dapat diterima. Ini ulama yang memberikan syarat, ulama yang membolehkan pengamalan hadis yang lemah. Kemudian yang kedua, di antara syarat yang disebutkan adalah bahwa itu masuk ayyandarija tahta aslin ma'lumin bihi, ma'mulin bihi, bahwa dia itu berada di bawah dalil yang umum yang sahih. Misalnya ada hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran begini dan begitu, tapi hadisnya lemah. Tapi ada hadis yang umum atau bahkan ayat yang menganjurkan bahwa secara umum keutamaan membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ayyakuna dha'fu, bahwa kedhaifannya itu, lemahnya itu adalah tidak terlalu lemah. Jadi hadis palsu tidak boleh diamalkan sama sekali. Ya, hadis palsu tidak boleh diamalkan sama sekali. Di antara hadis palsu yang diterangkan oleh para ulama adalah hadis tentang Nur Muhammad. Hadis ketika Jabir makutan lori nabita, wahai Rasulullah, awwalu ma khuliq, ma awwalu ma khuliq, apa yang pertama kali diciptakan? Maka dia minta nuru nabiyyika ya Jabir, yaitu cahaya nabimu wahai Jabir. Itu hadis palsu, tidak ditemukan di dalam kitab-kitab yang ulama yang menyebutkan hadis-hadis yang ada sanadnya. Dan ini tidak boleh diterima. Siapapun yang kemudian mencarikan jalan untuk diterima ini, maka itu tidak diterima sebab ulama tidak pernah mendapatkan ada sanadnya.
Ada ulama kemudian ada sebagian mengatakan bahwa hadis ini sahih. Magi nekana sahih engkana sewa wattu matindro wisuruntu inabita nakutanangi pipoga yu hadise na puada gare nabita maka dah hadisun sahih. Tidak bisa diterima pensahihan hadis melalui mimpi. Nah, sebab madiola ni ro panritata ulama-ulama terdahulu, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, imam-imam hadis terdahulu, mereka bahkan melakukan perjalanan 1 bulan, 2 pekan, 1 minggu untuk mencari kesahihan satu hadis. Lalu kemudian orang dengan tidur saja bisa mensahihkan hadis, pada matin Ramadan itu pandritai. Maka ini harus menjadi pelajaran yang penting bagi kita. Jadi kemudian yang keempat, tidak boleh meyakini bahwa itu diucapkan oleh Nabi. Ini syarat yang diberikan oleh ulama untuk mengamalkan hadis yang lemah. Tidak boleh kita meyakini bahwa itu ucapan Nabi. Neke magi dipigaui sebagai bentuk kehati-hatian saja. Jadi tidak boleh kita pastikan bahwa betul-betul kita akan mendapatkan keutamaan ini dan itu. Karena kepastian itu harus datang dari wahyu, baik itu Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Kalau seperti itu, untuk apa kita amalkan? Tapi kita harus akui bahwa ini sesai pole pattarona pandritata, bahwa ada yang membolehkan mengamalkan hadis lemah, yakumelolade na amalkan yaro hadis saya, beri 4 syarat ini. Tidak berbicara tentang hukum dan akidah, kemudian masuk dalam hadis atau dalil yang umum yang diamalkan, lalu kemudian tidak terlalu lemah, dan tidak boleh dia meyakini bahwa itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama yang tidak membolehkan mengatakan bahwa agama ini satu dan tidak terbagi-bagi. Maka dan kebiasaan fadailul a'mal, kebiasaan syariat, kebiasaan akidah, agama ini satu kesatuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak terbagi-bagi dalam artian kalau ini masalah ini boleh karena hadis lemah ini boleh diamalkan karena berbicara tentang keutamaan. Ini menjadi pelajaran yang penting bagi kita. Jarang sekali hal-hal yang seperti ini dipalebang kepada masyarakat untuk kemudian menjadi pengetahuan kepada mereka untuk berhati-hati di dalam menerima segala ucapan atau perbuatan yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis itu sahih, maka wajib kita terima. Dan tidak boleh kita menentangnya dan mempertemukan dengan perkataan siapapun. Kewajiban kita mengikuti Al-Quran dan hadis itu datang dari Al-Quran itu sendiri. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian. Lalu kemudian kewajiban kepada kita untuk mengikuti perkataan Nabi dan meninggalkan semua perkataan atau amalan yang bertentangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum. Jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Jangan keraskan suaramu di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab bahayanya antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Bahwa amalmu itu semuanya akan gugur dan kalian tidak merasakannya. Hati-hati menentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Lalu kemudian kita katakan magi pele guruta, magi pele syekh ini, magi pele ustaz ini, magi pele ulama ini. Lalu kemudian kita benturkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Demu sedingi kamu tidak merasakan antahbata a'malukum, bahwa amal-amal kalian itu gugur." Maka menentang perkataan Nabi, bersuara di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk pembatal amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjaga amal kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.